Assalamualaikum. Jadi dalam video kali ini aku bakal ngasih tahu caranya bikin ujian online atau kuis online menggunakan Google Formulir atau Google Form ya. Jadi buat kalian para calon guru atau tutor, gini ya caranya, kita langsung buka aja Google Chrome atau Google apapun, kemudian kita buka Google Drive. Setelah itu kita pilih menu baru, dan dalam menu baru kita pilih lainnya, kemudian Google Formulir ya. Nah, setelah itu kita tunggu dulu sampai muncul ya. Nah, di sini telah muncul formulir ya. Nah, sebelumnya kita ganti dulu judulnya di sini. Jadi kita kalau bisa ganti judulnya ya buat ngebedain. Kita coba ganti dengan apa ya? Kuis aja ya, kita ganti dengan kuis. Nah, kemudian setelah itu kita ganti di sini buat judulnya misalnya kuis bahasa Inggris ya, atau apapun terserah. Ini ada deskripsi, itu bebas mau kata apa aja. Kalau aku tulis aja di sini waktu, jadi waktu kuisnya ya. Kita coba waktu pengerjaan. Nah, di sini kita coba jam 21 aja ya. 21.00 WIB. Nah, setelah menentukan itu deskripsi, kita bisa lihat di sini ada setelan. Nah, di setelan umum, di sini ada kumpulkan alamat email. Ini kalau kalian mengumpulkan alamat email, kemudian yang responden biasanya gak diisi, kemudian perlu masuk, kita pakai batasi 1 tanggapan ya. Kemudian yang presentasi, aku biasanya yang atas gak pilih, kemudian ini pesan konfirmasi itu buat yang terakhir ya. Jadi misalnya terima kasih telah mengerjakan atau apa terserah kalian, itu nanti bakal muncul di akhir. Kemudian ini untuk pengaturan kuis. Nah, ini jadikan kuis. Nah, kemudian rilis nilai, kita pilihnya segera ya setelah pengiriman atau bisa nanti. Kemudian di responden biasanya aku cuma pakai nilai poin aja ya. Aku hanya menggunakan nilai poin, jadi aku gak munculin pertanyaan yang terjawab. Kemudian setelah itu kita bisa ganti temanya. Nah, di sini kita bisa pilih, bisa menggunakan tema yang udah ada dari Google itu sendiri. Di sini banyak banget ya temanya, misalnya untuk sekolah atau kantor. Nah, ini banyak di sini. Bisa dilihat. Nah, kemudian kita pilih salah satu, kita coba. Nah, di sini sisipkan ya, pilih. Nah, setelah itu nanti akan berubah ya. Jadi bakal ada temanya. Tara, nah ini muncul. Contohnya ini bisa kita ubah ya buat garis gambar itu. Tuh, warna temanya bisa kita ubah-ubah. Kemudian warna latar belakang juga bisa. Tuh, bisa kita ubah-ubah. Kemudian di sana juga ada gaya font ya. Gaya font banyak banget, tapi biasanya aku pakai dasar aja. Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa ganti temanya dengan yang lain ya. Di sini kita bisa ganti temanya dengan misalnya gambar yang kita punya, misalnya logo sekolah ataupun apapun. Nah, di sini ada foto, biasanya ini yang muncul foto dari Google kita ya, akun Google, kemudian kita pilih unggah. Di sini kita cari. Nah, kita bisa lihat file yang ada di komputer kita atau nanti juga di handphone bisa. Jadi kita pilih buat cari file, kita coba cari. Kita cari pakai logo apa ya? Sebentar, kita cari dulu logo yang kira-kira pas ya. Aku pakai logo UMPTKIN aja ya, coba. Kita coba cari dulu di mana ya. Kok gak ada ya? Bentar, kita cari dulu. Belum muncul. Coba kita cari lagi ke bawah. Mungkin terlewat ya. Image. Nanti juga ada. Nah, ini ada ya UMPTKIN. Kita open.
Nah, di sini nanti kita akan muncul, sebenarnya nanti ini bakal ada gambar ya, tapi kalau di aku suka gak muncul. Jadi kita bisa mengatur ya, di sini tuh bisa dilihat, kita bisa mengatur mau gimana yang muncul, kemudian selesai. Pilih selesai. Nah, setelah kita pilih selesai, akan muncul seperti ini ya. Nah, ini kayaknya aku tadi gak pas ya, terlalu atas. Kita juga bisa ganti warna tema berbagai macam ya, kayak tadi. Kemudian warna latar belakang juga bisa kita ganti, dan gaya font juga. Nah, di sini udah ya, itu kayak gitu. Kemudian ini untuk mengatur waktu. Jadi kalau mau di waktu, kita bisa pilih ini ya, formulir limited. Kemudian nah, kita pilih, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian setelah muncul, kita pilih dulu yang date and time. Kita pilih itu date and time, kemudian kita di sini tentukan tanggalnya kapan, kemudian waktunya. Nah, jadi di sini ya kita bisa mengatur waktu ujian buat nanti peserta didik kita mengisi. Kemudian nah di sini akhir. Nah, kalau misalnya sudah melewati batas akhir, nanti kita bisa menentukan kata apa yang bakal muncul. Nah, kalau aku sih biasanya pakai yang mudah aja ya, jadi kuis setelah selesai atau kuis sudah selesai gitu. Silahkan hubungi gitu misalnya, kemudian kita pilih. Nah, itu mudah banget ya buat mengatur waktu. Nah, setelah itu kita pilih X ya, setelah itu. Nah, kemudian kita lanjut ke cara membuat pertanyaan yang mudah. Jadi yang mudah tuh gampang banget. Jadi kita harus sediain dulu soal di Microsoft Word. Nah, kemudian setelah itu kita klik pertanyaan, kita buka MS Word. Nah, kemudian kita coba buka file kita. Nah, jadi gampang, kita tinggal salin aja. Kita copy ya ini. Nah, setelah di copy, kita buka lagi. Kemudian kita paste. Nah, udah selesai ini. Kemudian kita ke opsi jawaban. Setelah ini kita copy lagi opsi jawabannya dari A sampai D semua. Nah, setelah itu kita copy lagi. Setelah di copy, kita biasa paste lagi. Jadi nanti bakal langsung muncul ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, setelah itu kita bisa tentukan apakah ini wajib diisi atau enggak. Setelah itu kita pilih kunci jawaban. Nah, kita kasih poinnya dulu berapa. Kasih poin misalnya 4. Nah, kemudian kunci jawabannya yang mana, misalnya C. C ya. Kemudian kita pilih selesai. Nah, itu ya cara buat kunci jawaban sama poinnya. Jadi udah ada. Jadi nanti langsung ya otomatis penilaiannya. Kalau udah begitu, di sini ada tambahkan pertanyaan misalnya. Kemudian kita seperti biasa copy lagi. Nomor 2. Nah, biasa kita copy dulu. Setelah kita copy dulu ya ini. Kita copy dulu pertanyaan nomor 2. Paste ya, kemudian nah ini udah nomor 2. Kemudian seperti biasa kita pilih opsi, nanti di copy paste lagi. Nah, kalau udah gitu kita misalnya mau ada bagian lagi boleh. Nah, di sini ada tambah bagian, misalnya ada soal bagian kedua atau apapun, misalnya materi 2 gitu, atau itu bisa terserah kalian, tapi biasanya aku cuma pakai satu bagian, kedua bagian. Nah, setelah itu bisa pertanyaan lagi atau apapun, terserah kalian. Nah, ini bisa dilihat total poin. Kalau aku biasanya sampai 100 ya, jadi kita bagi berapa gitu.
Nah, kan ini udah selesai. Kemudian gimana cara menyalin linknya? Kita pilih kirim. Kemudian udah pilih kirim, kita tekan ini. Nah, nanti kita perpendek URL ya. Kita perpendek aja, kemudian kita salin. Nah, kalau udah kita salin, kita kopas aja di Word ya. Biar nanti tinggal share. Kita paste ya. Nah, ini jadi udah muncul linknya. Jadi gampang banget cara buat membuat kuis atau ujian online di Google Formulir. Jadi buat kalian, jika video ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga komen. Jangan lupa di tekan lonceng notifikasinya jika video ini bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.